Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, gak kerasa ya, satu minggu sudah kita lewati dan sekarang kita sudah siap lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay! Nah, adik-adik, hari ini kita sudah memasuki bulan baru loh. Adik-adik tahu gak, kira-kira bulan ini bulan apa ya? Ya, betul. Bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, kita mau memasuki bulan Agustus dengan sukacita. Nah, tapi kita mau memulainya dengan satu dulu yuk adik-adik sekolah minggunya, supaya kita bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan sukacita dan penuh berkat. Oke? Yuk adik-adik kita saat teduh ya. Saat teduhnya boleh sambil lipat tangan dan tutup mata. Kita mau mendengarkan lagu yang satu ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagunya judulnya Glory Haleluya. Nah, sekarang kita mau berdoa nih adik-adik supaya sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus bisa memberkati kita semua. Yuk, adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Levina boleh. Yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami semua dari kami tidur tadi malam. Bahkan Tuhan Yesus juga menyertai seminggu belakang Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam kegiatan belajar di rumah ataupun yang masih berlibur Tuhan. Tuhan, sekarang kami datang anak-anak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari ini dalam keadaan yang sakit Tuhan. Tuhan jamah untuk teman-teman kami supaya mereka semua bisa kembali sehat dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah kami terus diberikan sukacita dan semangat walaupun kami baru bisa mengikuti ibadah di online Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Sekarang semuanya Kakak Levina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Bahagia. Jadi adik-adik harus nyanyi dengan bahagia ya, dengan sukacita. Oke, ikutin lagunya.
Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Nah, sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya ikutin ya lagunya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, tadi kita sudah bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita sudah bilang sama Tuhan Yesus kalau hati kita semua sudah siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, tema untuk bulan ini Kakak Levina dan kakak-kakak sekolah minggu sudah siapkan untuk temanya adalah doa. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau berdoa dulu yuk adik-adik untuk menyambut firman Tuhan yang sebentar lagi mau kita dengar. Yuk kita berdoa ya. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, sekarang kami sudah siap, hati kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan dan menerima, bahkan melakukan firman Tuhan yang sebentar akan kami lihat dan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat menyaksikan firman Tuhan adik-adik. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya.
Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab. Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tadi kita sudah menonton firman Tuhan yang diambil dari ceritanya. Dari mana hayo? Dari Samuel. Iya, hebat. Ya, nah Samuel itu adalah seorang anak kecil ya, yang ibunya bernama Hana dan dia dititipkan di rumah Bapak Imam. Iya, hebat. Bapak Imam Eli. Nah, adik-adik lihat nggak tadi di cerita kalau Tuhan Yesus memanggil Samuel berapa kali? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Iya, betul. Tuhan Yesus memanggil Samuel sebanyak 3 kali. Tapi Samuel menjawab Tuhan Yesus pada panggilan yang keberapa coba? Yang ketiga. Nah, Samuel awalnya bingung. Siapa ya yang kira-kira memanggil Samuel di malam hari? Samuel kira yang memanggil Samuel itu adalah Bapak Eli. Makanya ketika dia mendengar kalau ada yang memanggil namanya Samuel, Samuel, nah Samuel lari ke kamar Bapak Eli. Karena Samuel pikir yang memanggil Samuel adalah Bapak Eli. Ternyata bukan. Ternyata Bapak Eli bilang, Samuel, nanti kalau kamu dipanggil lagi, kamu harus menjawab, ya Tuhan, anakmu ini mendengar. Nah,
karena yang memanggil kamu adalah Tuhan Yesus. Nah, terus Samuel bilang, oke Bapak Eli. Nah, Samuel kembali tidur dan ternyata betul Samuel dipanggil Tuhan untuk yang ketiga kali, dan Samuel menjawab sama seperti yang tadi Bapak Eli kasih tahu. Nah, dari cerita Samuel ini nanti adik-adik bisa baca di kitab Perjanjian Lama di 1 Samuel. Situ menceritakan kisah hidupnya Samuel sampai akhirnya nanti Samuel bisa menjadi seorang raja. Kenapa ya kira-kira Samuel itu bisa menjadi seorang raja padahal dia hanya seorang anak kecil yang nanti besarnya menjadi seorang raja? Ya, karena Samuel itu anak yang baik, anak yang rajin, dan Samuel suka berdoa sama Tuhan Yesus ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia merasa sukacita, ketika dia mendapatkan pertolongan, ketika dia sakit. Dia selalu meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Tapi dia tidak cuma berdoa, tapi Samuel juga setia sama Tuhan Yesus menunggu jawaban doa yang akan diberikan Tuhan. Dan ketika doanya dijawab sama Tuhan tidak, Samuel tetap setia dan Samuel tetap taat. Ketika Tuhan bilang, Samuel, doamu tidak Tuhan jawab, tapi Tuhan menggantikan yang lain. Samuel merasa tidak apa-apa Tuhan, karena Tuhan pasti akan menyediakan yang lebih baik lagi untuk Samuel. Nah, itu sama seperti untuk adik-adik di rumah. Ketika adik-adik sedang merasakan kesulitan, ketika adik-adik sedang merasa sedih, sendirian, atau ketika adik-adik sekarang ini sedang merasakan takut, atau adik-adik merasakan kecemasan karena kenapa ya coronanya kok nggak hilang-hilang, atau adik-adik merasakan kesulitan ketika belajar di rumah. Nah, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Memang sih doanya belum bisa langsung dijawab sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau lihat apakah adik-adik sekolah minggu mau bersabar dan setia sama seperti Samuel menunggu jawaban doa dari Tuhan. Mungkin bulan depan Tuhan Yesus menjawab kalau coronanya bakal segera hilang, atau mungkin seminggu lagi. Yang penting kita harus taat dan setia. Dan ketika kita berdoa, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa lipat tangan, tutup mata, tidak sambil bermain-main. Karena ketika kita berdoa, kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi mulai dari hari ini adik-adik belajar untuk menyerahkan segala sesuatu yang adik-adik rasa atau yang adik-adik dapatkan, baik itu sukacita ataupun kekhawatiran, rasa takut, adik-adik bawa dalam doa. Dan adik-adik harus taat dan setia untuk menunggu jawaban doa dari Tuhan. Oke adik-adik, bisa? Bisa dong ya. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu di YouTube. Nah, adik-adik tetap harus semangat dan sukacita walaupun kita baru bisa ketemunya secara online, tapi tetap harus ada sukacita karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum Kakak Levina tutup ibadah sekolah minggunya, kita mau lihat nih, ada teman-teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita yang berulang tahun dari bulan Mei sampai Juli. Kita lihat yuk, kira-kira siapa yang ulang tahun?
dan adik-adik kita yang berulang tahun dari bulan Mei sampai Juli. Selamat ulang tahun ya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa. Yuk, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi nih lagunya gini. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Yuk adik-adik kita belajar untuk berdoa dari sekarang, untuk lipat tangan dan tutup mata. Tidak melirik ke kanan, tidak melirik ke kiri. Kita fokus untuk berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berbicara sama Tuhan. Oke adik-adik, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan syukur Tuhan untuk teman-teman, untuk adik-adik dan kakak-kakak kami yang berulang tahun dari bulan Mei sampai bulan Juli. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kasih, sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan kiranya Tuhan menyertai setiap pendidikan anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Berkati juga setiap keluarga, orang tua yang mendampingi adik-adik sekolah minggu Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pertemukan lagi kami di ibadah sekolah minggu depan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.